Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Kecerdasan Lanjut dengan anggota tim, yaitu ada saya, Bayu Rizky Maulana, dan dua rekan saya, Ida Surfi dan Putri Agustianingsih. Kami dari Fakultas S2 Teknik Informatika Telkom University tahun 2024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian heuristik. Secara harfiah, heuristik berarti berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata heurisken, yang artinya menemukan. Secara umum, heuristik dapat diartikan sebagai seni atau suatu ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan sebuah penemuan baru atau sebuah solusi yang dapat memecahkan suatu masalah. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Samsudin, heuristik adalah suatu kegiatan untuk mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidence sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Lalu untuk menurut Abdurrahman, heuristik merupakan teknik riset yang digunakan dalam histografi. Dalam tahap ini, penelitian menggunakan keterampilan untuk menemukan, merinci, dan mengenali informasi terkait topik tertentu dengan memanfaatkan catatan-catatan kecil. Adapun peran heuristik dan estimated cost pada heuristik, yang pertama, untuk estimated cost mengacu pada perakiraan biaya yang dibuat sebelum suatu tindakan proyek dilakukan. Ini melibatkan perhitungan berdasarkan informasi yang tersedia, seperti estimasi waktu, sumber daya, dan biaya yang diperlukan. Dalam konteks heuristik, estimated cost digunakan sebagai faktor dalam mengambil keputusan. Misalnya, contoh, dalam algoritma pencarian seperti algoritma A*, estimated cost digunakan untuk memprioritaskan jalur yang paling mungkin untuk mencapai tujuan dengan biaya terendah. Estimated cost membantu dalam mengoptimalkan solusi dengan memperkirakan biaya yang terjadi. Adapun untuk actual cost adalah biaya yang sebenarnya terjadi setelah tindakan atau proyek selesai. Ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya sumber daya, waktu, dan lain-lainnya. Dalam heuristik, actual cost dapat digunakan untuk memvalidasi, mengevaluasi, atau mengukur seberapa baik solusi yang dapat dihasilkan. Setelah tindakan dilakukan, kita dapat membandingkan actual cost dengan estimated cost untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan. Dalam hal ini, actual cost membantu dalam mengukur kinerja dan akurasi dalam pendekatan yang ditentukan. Untuk kasus heuristik pada kasus Arad Bukares, heuristik dalam kasus ini adalah metode yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari kota Arad ke kota Bukares. Heuristik ini menggunakan nilai heuristik yang ditunjukkan dalam gambar peta di kota Romania, yaitu kota Arad menuju kota Bukares. Nilai heuristik adalah jarak langsung menuju kota Bukares dari setiap not kota yang dilewati. Heuristik ini digunakan untuk mengurangi jumlah not yang diperlukan dan diteruskan dalam proses pencarian. Salah satu algoritma dalam fungsi heuristik ini adalah algoritma A*. Pada kasus ini, untuk menentukan heuristik yang tepat pada kasus Arad Bukares, kita perlu mengumpulkan informasi terkait gambar jarak antara jalan-jalan dan kota-kota yang ada di kota Romania, yaitu khususnya di Arad Bukares tersebut, dan jarak garis lurus dari setiap kota menuju kota Bukares. Kita juga perlu mengenal pasti algoritma A* dan bagaimana cara menggunakannya untuk mencari jalur terpendek dari Arad ke Bukares. Algoritma ini menggunakan heuristik untuk menghindari jalur yang sudah diteruskan sebelumnya dan mengurangi jumlah not yang perlu diteruskan. Untuk ilustrasi penghitungan heuristik sendiri, berikut ada langkah-langkah menentukan heuristik yang tepat pada kasus Arad Bukares. Langkah pertama yaitu kita mulai dari kota awal, yaitu kota Arad. Hitung biaya GN dari titik awal, yaitu kota Arad, ke setiap kota tetangga yang belum dieksplorasi. Hitung biaya heuristiknya dari setiap kota tetangga tersebut menuju kota tujuan, yaitu Bukares, menggunakan heuristik jarak garis lurus atau heuristik Manhattan. Hitung nilai fungsi Fn, itu Gn plus Hn, untuk setiap kota tetangga yang dilewati. Pilih kota tetangga dengan nilai Fn terendah, dan tambahkan ke dalam daftar kota yang akan dieksplorasi selanjutnya. Ulangi langkah 2-5 sampai menuju kota tujuan.
atau daftar kota yang dieksplorasi kosong. Saat mencapai kota tujuan, hasilnya adalah jalur terpendek dari kota Arad menuju kota Bukares. Misal, contoh, pada langkah awal kita mulai dari kota Arad. Kemudian kita mengeksplorasi kota-kota tetangga yang ada di sekitar kota Arad, seperti kota Sibiu dan Timisoara. Untuk setiap kota tetangga ini, kita hitung biaya GN-nya dari kota Arad menuju kota tersebut. Lalu tambahkan nilai heuristiknya dari kota Arad sampai ke kota Bukares. Lalu kita menggunakan heuristik jarak garis lurus, kita dapat menghitung nilai Fn untuk setiap kota tetangga. Setelah itu, kita memilih kota dengan nilai Fn terendah untuk dieksplorasi selanjutnya. Proses ini diulangi sampai kita mencapai kota tujuan. Ini adalah proses umum dalam algoritma ESTAR yang menggunakan heuristik untuk memandu pencarian agar lebih efisien menuju kota yang diinginkan. Nah, untuk perbedaan algoritma ESTAR dan IDASTAR, pertama kita harus mengetahui dulu algoritma ini. Dua metode ini, algoritma ini merupakan metode pencarian yang digunakan untuk mencari atau menemukan jalur terpendek dalam graf. Berikut adalah perbedaan utama dari antara keduanya. Untuk metode pencarian, ESTAR menggunakan pendekatan pencarian terinformasi untuk mencari jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Dengan mempertimbangkan biaya aktual dari titik awal ke setiap simpul yang akan dieksplorasi, ditambah dengan nilai heuristik untuk memperkirakan biaya tersisa ke tujuan. Untuk IDASTAR adalah varian dari algoritma ESTAR yang menggunakan pendekatan pencarian tak terinformasi, yang berarti ia tidak menghitung atau memperbarui biaya sepanjang jalurnya saat bergerak dari satu simpul ke simpul lain. Sebaliknya, IDASTAR secara efektif meningkatkan batasan biaya terendah yang diperbolehkan dalam pencarian, sehingga secara bertahap menjelajahi jalur-jalur dengan biaya yang semakin meningkat. Untuk kompleksitas waktunya sendiri, kompleksitas waktu ESTAR tergantung pada kualitas heuristiknya dan struktur ruang pencarian. Dalam kasus terbaiknya, algoritma ESTAR memiliki kompleksitas waktu Big O, D, di mana D adalah kedalaman solusi terpendek. Namun, dalam kasus terburuknya, kompleksitas waktu ESTAR bisa mencapai Big O, B pangkat D, di mana B adalah faktor cabang rata-rata dan D adalah kedalaman solusi terpendek. Untuk kompleksitas waktu IDASTAR tergantung pada banyak faktor, termasuk keberadaan jalur yang optimal dalam ruang pencarian dan pemilihan heuristiknya. Dalam kasus terbaiknya, IDASTAR memiliki kompleksitas waktu yang serupa dengan ESTAR. Namun dalam beberapa kasus, IDASTAR bisa lebih lambat karena pengeksekusiannya yang dilakukan secara iteratif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ida. Dipersilakan. Berikut adalah ilustrasi solusi dalam mencari jarak terpendek menggunakan algoritma ASTAR pada kasus Arad Bukares. Dapat kita lihat di sini ada peta Arad Bukares, di mana di sini terlihat jalur heuristiknya itu, nilai heuristiknya itu berada di sebelah kanan dan jaraknya sebenarnya ada di sebelah kiri. Kita mulai dengan algoritma ASERCH. Yang pertama itu kita mulai dari Arad. Arad ini mempunyai 3 tetangga, yaitu Zerin, Sibiu, dan Timisoara. Dari 3 tetangga ini kita akan mencari tahu kota mana yang memiliki jarak terdekat dengan Bukares. Nah, pertama kita hitung dulu nilai F-nya. Nilai F ini didapat dari jarak sebenarnya ditambah dengan nilai heuristik kota tujuan. Yang pertama itu yang Zerin, jarak sebenarnya adalah 75 dan heuristiknya adalah 374. Kita totalkan dan mendapatkan nilai F-nya itu 499. Kemudian untuk Sibiu, jarak sebenarnya itu adalah 140 dan nilai heuristiknya adalah 253 dan mendapatkan nilai F-nya itu 393. Kemudian Timisoara, jarak sebenarnya adalah 118 ditambah dengan nilai heuristiknya itu 329 mendapatkan F 447. Nah, dari ketiga tetangga ini kita bandingkan nilai F-nya yang mana yang paling kecil. Di sini nilai yang paling kecil adalah Sibiu. Maka Sibiu kita close. Setelah Sibiu kita close, kita lihat tetangganya ada apa saja.
Di sini terdapat Vagares dan Rimnicu. Kita hitung kembali nilai F-nya. Untuk Vagares itu kita totalkan dari Arad menuju mulai dari Arad ke Sibiu kemudian ke Vagares, didapatkan nilai F-nya itu adalah 417. Kemudian kalau yang di Rimnicu dari Arad menuju Sibiu kemudian ke Rimnicu, didapatkan nilai F-nya itu 413. Kita bandingkan semua nilai F-nya, termasuk dengan F yang sudah dilewati sebelumnya. Apakah ada yang lebih kecil? Manakah nilai yang lebih kecil? Di sini yang lebih kecil itu adalah F dari Rimnicu, maka kita close jalur dari Rimnicu. Kemudian Rimnicu ini mempunyai dua tetangga, yaitu Pitesti dan Craiova. Di sini kita hitung kembali nilai F-nya, di mana untuk Pitesti itu nilai F-nya adalah 415 dan Craiova adalah 526. Di sini terdapat nilai yang terkecil itu adalah Pitesti, yaitu 415. Kita bandingkan dengan nilai F yang sebelumnya, apakah ada yang lebih kecil dari 415. Ternyata tidak ada, berarti kita close dulu di Pitesti. Dan Pitesti ini mempunyai dua jalur, yaitu Craiova dan Bukares. Di sini kita hitung kembali nilai F-nya. Untuk F ke Craiova itu ada 615 dan Bukares itu adalah 418. Kemudian kita bandingkan apakah ada nilai F yang lebih kecil daripada Bukares. Ternyata ada di Vagares. Maka kita kembali kita close dulu jalur yang ada di Vagares. Setelah itu kita lihat tetangganya ada apa dan ada Bukares. Kita hitung nilai F-nya, didapatkan 450. Dan kita bandingkan ternyata ada yang lebih kecil, yaitu Bukares melalui Pitesti. Jadi jalur yang kita ambil adalah jarak Arad melalui Sibiu, kemudian Rimnicu, Pitesti, dan Bukares. Jadi itulah jalur terpendek dari Arad menuju Bukares. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Ya, berikut adalah ilustrasi solusi dalam mencari jarak terpendek menggunakan algoritma IDASTAR pada kasus Arad Bukares. Jadi untuk titik start itu dari Arad menuju ke Bukares. Untuk pencarian menggunakan IDASTAR itu akan diilustrasikan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita buat titik startnya dulu, yaitu melalui Arad dengan input, berarti node-nya adalah Arad, dengan F limitnya adalah 366, yang dimana 366 adalah nilai heuristik dari Arad. Kemudian kita buka subsesor dari Arad, yaitu dia ada Zerin, Sibiu, dan juga Timisoara. Selanjutnya kita cari nilai minimum dari fungsinya. Yang pertama itu di sini ada 0. 0 itu berarti dia atau node Zerinnya ini bukanlah goals-nya atau bukan tujuan akhirnya. Kemudian untuk next F-nya yaitu dengan menggunakan mencari nilai minimum dari infinity. Ini infinity karena si Zerin ini adalah langkah pertama dalam pencarian jalurnya, maka nilainya infinity. 499 itu adalah nilai F dari penjumlahan antara biaya sebenarnya dengan biaya heuristik Zerin. Nah, maka next F-nya yaitu minimum dari infinity dan 499 adalah 499. Yang selanjutnya yaitu mencari nilai next F dari Sibiu, yang mana minimum dari 499 itu didapat dari nilai minimum Zerin, dan nilai F dari Sibiu yaitu 393. Maka nilai minimumnya menjadi 393. Selanjutnya yaitu nilai dari next F Timisoara, yaitu nilai minimum dari 393 dibandingkan dengan nilai F dari Timisoara, yaitu 447. Maka nilai minimumnya adalah 393. Untuk Zerin dan Timisoara itu di close karena Zerin nilainya lebih tinggi dibandingkan 393. Dan meskipun antara Sibiu dan Timisoara memiliki nilai yang sama, kita close yang Timisoara karena Sibiu
lebih awal memiliki nilai minimumnya. Yang selanjutnya, berikut untuk ilustrasinya. Jadi, dari Arat kita mengambil jalur menuju CBU. Nah, nantinya dari CBU itu akan dibuka kembali suksesor. Untuk CBU ini ada 2 suksesor, ada Fagaras dan juga Rimnicho. Maka akan diilustrasikan dari CBU akan dibuka 2 suksesor, Fagaras dan Rimnicho. Seperti sebelumnya, ini dicari nilai next F-nya, karena masih bukan goals-nya, maka dicari next F-nya, yaitu nilai minimum dari 499 itu didapat dari nilai zerin-nya. Nilai minimum zerin 499 dibandingkan dengan nilai F dari Fagaras, yaitu penjumlahan dari biaya sebenarnya 140 ditambah 99 ditambah biaya heuristik Fagaras, yaitu 178, totalnya 417. Ketika dibandingkan, maka nilai minimumnya adalah 417. Yang selanjutnya yaitu nilai next F Rimnicho. Maka mencari nilai minimum dari 417, yaitu nilai dari Fagaras, dengan 413. 413 adalah nilai fungsi dari Rimnicho. Maka nilai minimumnya adalah 413. Karena nilai dari Fagaras itu lebih tinggi dibanding Rimnicho, maka Fagaras kita silang. Yang selanjutnya adalah Timisoara. Untuk nilai Timisoara, next F-nya adalah minimum dari 413 dan 447. Maka minimumnya adalah 413. Ini kita silang juga dan kita ambil Rimnicho. Sehingga untuk returnnya itu adalah masih belum goals dan next F-nya adalah 413. Yang selanjutnya yaitu ilustrasinya, maka dari Arat kita jalan ke CBU dan ke Rimnicho. Nah, dari Rimnicho ini kita akan membuka suksesor lagi, yaitu ada 2, Pitesti dan Craiova. Jika diilustrasikan, maka akan seperti ini. Dan untuk nilai next F dari Pitesti itu adalah minimum dari 417, itu kita ambil dari nilai Fagaras ini karena dia di atasnya Pitesti. Dan dibandingkan dengan nilai F dari Pitesti 415, maka nilai minimumnya adalah 415. Yang selanjutnya yaitu nilai dari Craiova. Next F-nya adalah minimum dari 415 dengan 526. 526 itu adalah nilai F dari Craiova. Maka nilai minimumnya adalah 415. Yang Craiova kita silang karena nilai minimumnya sudah lebih dulu terjadi di Pitesti. Yang selanjutnya di Timisoara, itu nilai next F-nya adalah minimum dari 415 dan 447. Maka minimumnya masih 415. Maka kita silang juga, dan return-nya adalah masih 0 atau belum mencapai goal, dan next F-nya berubah menjadi 415. Sehingga untuk selanjutnya ilustrasinya dari Rimnicho itu akan mengambil jalur Pitesti. Nah, selanjutnya dari Pitesti itu akan membuka suksesor untuk Bukares. Untuk nilai next F dari Bukares itu adalah minimum dari 417 dan 418, itu adalah nilai F dari Bukares. Maka masih menghasilkan nilai minimum 417. Karena jalur Bukares melalui Pitesti ini bukan yang paling minimum, maka kita silang dan kita ambil nilai minimumnya yaitu 417. Dan yang selanjutnya Craiova, next F-nya adalah minimum dari 417 dan 526, maka minimumnya adalah 417, kita silang juga. Kemudian selanjutnya Trimiso, nilai next F-nya adalah minimum dari 417 dan 447, maka nilai minimumnya adalah 417. Sehingga didapatkan hasil belum mencapai goal dan nilai next F-nya adalah 417 atau nilai dari Fagaras. Sehingga jika diilustrasikan kita kembali dari Arat CBU mengambil jalur yang Fagaras.
Kemudian untuk Vagares kita buka subsesor lagi, yaitu menuju Bukares. Untuk nilai next F dari Bukares melalui jalur Vagares, itu adalah minimum dari 499, kita ambil nilai dari Zerin ini, 499, dibandingkan dengan 450, nilai F dari Bukares yang melalui jalur Vagares, maka nilai minimumnya adalah 450. Kemudian kita mencari nilai F dari Bukares yang melalui jalur Pitesti, itu minimum dari 450, nilai dari Bukares yang jalur Vagares, dibandingkan dengan 418, nilai F Bukares dari jalur Pitesti. Maka menghasilkan nilai minimumnya adalah 418, sehingga Bukares dari jalur Vagares kita silang. Selanjutnya adalah Craiova. Untuk Craiova itu nilai next F-nya adalah minimum dari 418 dibandingkan dengan 526, sehingga nilai minimumnya masih 418. Untuk yang Timisoara, nilai next F-nya adalah minimum dari 418 dan 447, sehingga nilai minimumnya masih 418, sehingga kita silang juga. Dengan demikian, karena Bukares ini sudah mencapai nilai minimum dan dia adalah goals dari tujuan akhir pencarian jalur, maka returnnya itu memberikan jalur dari Arad menuju Sibiu, kemudian ke Rimnicu, selanjutnya ke Pitesti, dan mencapai goals di Bukares dengan biaya 418. Berikut untuk ilustrasi jalur yang diperoleh. Oke, mungkin tersebut untuk penjelasan mengenai IDA Search. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.